Selamat pagi, siang, sore, malam para penonton Gastiv TV. Kali ini kita akan membuat vlog khusus mengenai Kampung Panggilingan. Kita akan mengenal lebih jauh tentang Kampung Panggilingan. Untuk overview, Kampung Panggilingan itu ada di dua desa, Desa Purwasedar dan Desa Ciracap. Di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Sukabuminya bagian selatan sekitar 80 km dari pusat kota Sukabumi. Untuk lebih jauh, tetap tonton Gastiv TV. Di episode kali ini kita akan membahas mata pencaharian orang Panggilingan, khususnya pesawahan, karena mayoritas orang Panggilingan adalah petani. Kita akan ke sawah, kita akan melihat lebih dekat sawah di Amblongan khususnya. Sekarang kita akan menuju ke salah satu pusat mata pencaharian orang Panggilingan, yaitu persawahan. Ini adalah salah satu jalan akses menuju persawahan. Mayoritas penduduk di Kampung Panggilingan adalah sebagai petani, jadi salah satu tulang punggung ekonomi di Panggilingan adalah pertanian. Ayo kita sawah. Ini adalah akses yang biasanya dilalui oleh mayoritas petani di Kampung Panggilingan. Masih koral, jadi jalan ini sebenarnya pembatas antara Desa Purwasedar dan Desa Ciracap di sebelah kiri saya. Sejarah Panggilingan itu, konon katanya kalau istilah Panggilingan, nama Panggilingan itu sendiri berasal dari kata penggilingan atau tempat pengolahan kopi, penggilingan kopi. Jadi di sini dulu sebelum dihuni oleh banyak penduduk di era kolonial Belanda, Jepang, itu adalah perkebunan kopi. Jadi Panggilingan itu maksudnya penggilingan kopi. Di sini dulu pusat pengolahan kopi di daerah Sukabumi Selatan atau Jampang Selatan. Sebagai daerah yang banyak ditumbuhi oleh tanaman bambu, Kampung Panggilingan juga banyak menghasilkan olahan-olahan kerajinan kriya dari bambu. Misalkan ada ayakan, ada boboko, ada nyiru, ada hihid. Itu merupakan seni-seni kriya yang bisa digunakan dan diolah oleh warga sendiri, yang bahan utamanya adalah bambu. Jadi kalau yang belum tahu, bambu ini bentuk asli dari pohon bambu. Ini salah satu jalan menuju sawah. Kita ada sungai yang kecil, tapi sungai ini juga multitasking karena biasa digunakan juga sebagai akses warga menuju ke pesawahan. Jadi kalau kering sungainya dijadikan jalan, kalau sedang besar-besarnya air ini jadi sungai. Menariknya ini kalau misalkan airnya lagi banyak, ini jadi tempat cuci motor, mobil gratis yang dimanfaatkan oleh warga. Jadi ini berguna banget buat warga. Cuman ya jangan lupa, jangan membuang sampah sembarangan. Bukan saja menyebabkan airnya kotor, cuman
Jadi nanti bisa menimbulkan pendangkalan sungai dan airnya sudah jadi tidak bersih lagi. Dulu nih pas saya kecil biasa renang-renang di sini karena airnya masih jernih, terus sungainya masih agak dalam gitu. Tapi karena sampah dan pengendapan tanah sekarang jadi lebih dangkal, lebih bisa digunakan. Seperti yang dibilang di awal, kalau mayoritas penduduk Panggilingan adalah petani, jadi sumber kehidupan masyarakat Panggilingan itu bergantungkan sebagian besarnya kepada pertanian, meskipun juga ada kegiatan berdagang atau menjadi buruh, pekerja swasta, nelayan. Cuman sebagai tulang punggung perekonomian paling besar itu ditopang oleh pertanian. Sayangnya sekarang Panggilingan sedang kekeringan air karena sistem perairan pertanian di Panggilingan itu bukan menggunakan sistem irigasi tapi menggunakan curah hujan. Artinya jika intensitas hujannya tinggi, kemungkinan panennya menghasilkan padi yang lebih besar itu lebih besar kemungkinannya dibandingkan dengan seperti sekarang yang sekitar 1 bulan sudah tidak ada hujan, mungkin hanya 1 kali dan itu pun hujan kecil, jadi banyak sekali kekeringan. Banyak komoditi yang ditanam oleh para warga di sini. Komoditi paling utama itu tanaman padi sebenarnya, cuman juga ada tanaman-tanaman lain seperti jagung, ada kacang kedelai, jagung, kacang kedelai, juga ada beberapa sayuran yang tumbuh. Panggilingan itu daerahnya masih daerah sekitaran pantai, sekitar 13 km dari pantai. Jadi untuk menanam banyak sayuran yang tumbuh di daerah yang lembab itu kurang bagus. Jadi hanya tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di daerah yang relatif kering gitu. Sekarang lagi kekeringan. Kita sebenarnya kesini tuh untuk mewawancari para petaninya, cuman karena hari sudah sore, terus karena mungkin juga tanamannya sudah kering, jadi petani jarang ada yang ke sawah. Cuman ini realitas yang terjadi di Panggilingan. Seperti ini kampung Panggilingan. Setiap hari warga bekerja di sini, bukan di kantoran ukuran 4x4, tapi di alam terbuka. Ini adalah sumur yang biasa digunakan oleh warga untuk mengairi sawah kadang-kadang, untuk minum juga, untuk memberi makan minum, untuk memberi minum ternak juga, untuk digunakan memasak juga di sawah juga sering digunakan. Cuman sayangnya ini sekarang udah agak rusak. Biasanya ini ada katrolnya di sini untuk mengambil airnya, caranya ditimba gitu. Caranya ditimba tuh kalau yang belum tahu bisa cari di internet. Jadi 2 ember ditarik 1, nanti yang satunya lagi akan naik ke atas. Sistemnya seperti katrol begitu. Warga di sini masih banyak menggunakan ini. Konon kabarnya ini sumurnya udah lama dan sudah agak rusak. Cuman ini adalah salah satu mata air yang paling dicari warga, sumur yang paling dicari warga kalau sudah kekeringan. Kalau sudah kekeringan, ini adalah sumur yang salah satu yang paling bertahan begitu di Kampung Panggilingan. Ini adalah kacang tanah. Kalau yang belum tahu tanaman kacang tanah itu seperti apa, seperti ini bentuknya. Ini lihat, yang bagus tuh yang hijau seperti ini, nggak kuning-kuningan. Cuman kalau sudah makin matang, ini nanti makin kuning. Dan kalau kalian makan garudaku, makan kacang-kacangan begitulah, sukro yang ada kacang tanahnya, ya disinilah asalnya gitu. Asalnya ini kacang tanah. Jadi tanamnya di tempat yang kering. Nah ini kebetulan ada. Nah ini yang mudanya seperti ini. Ini tempat petani menanam kacang tanah.
Nah, kalau capek biasanya para petani itu istirahat, istilahnya tuh saung. Saung tuh sejenis rumah-rumahan ya. Tapi bisa tinggal di sini juga kadang-kadang kalau malam warga tuh jagain ternak atau tanamannya. Masak juga sering di sini gitu. Bentuknya seperti ini. Sangat eco-friendly, bisa dilihat tidak menggunakan bahan-bahan yang merusak lingkungan. Di sini ada dari bambu, dari kayu, semuanya menggunakan bahan-bahan yang diambil dari alam itu sendiri. Ini sangat eco-friendly. Bisa dibayangkan kenikmatan hidup di desa, anginnya sepoi-sepoi, jauh dari udara kotor. Kehidupan di desa tuh sangat damai, dekat dengan alam dan ramah lingkungan. Kalau istilahnya Sunda tuh tiis mata herang celi. Ya artinya mata kita tuh terjaga, pendengaran kita tuh terjaga, hidup kita tuh terjaga, dan jauh dari hingar-bingar seperti penduduk atau orang-orang kota. Ini adalah sudut lain di saung. Warga biasanya menggunakan, seperti yang saya bilang tadi, menggunakan barang-barang yang terbuat langsung dari alam. Ini seperti yang Anda bisa lihat. Ini kira-kira tebak apa? Ini adalah tempat untuk menyimpan gelas di sini biasanya. Warga menyimpan gelas di sini menggunakan barang yang sangat kreatif sekali dari bambu yang mudah didapatkan di sini. Kemudian ini adalah lulumpang. Ini tempat bisa bikin sambal atau olahan khas orang-orang Sunda. Ini salah satu barang premier yang harus dipunyai kalau Anda di sawah, karena Anda bisa ngarujak, Anda bisa nyamal songom, nyamal mareme, dan lainnya. Nah, ini juga ada gayung. Gayung ini bisa untuk mengambil air. Ini dari kayu kecil gini dan juga menggunakan batok kelapa. Ini sangat kuat dan fleksibel seperti ini. Terus juga ini ada coet atau cobek untuk menyambal, karena orang Sunda biasanya senang sambal untuk teman makan sayurannya. Juga ada hihid atau kipas yang digunakan biasanya untuk gerah ataupun untuk memasak seperti itu. Seperti ini kita menggunakan. Dan untuk mendinginkan nasi juga biasanya menggunakan ini, hihid. Dan ini adalah tungku. Tadi kan sudah lihat kacang tanah atau suuk ya orang sini nyebut. Nah, sekarang ini kacang yang lain, masih satu keluarga dengan kacang yang tadi. Ini kacang hijau. Jadi kalau teman-teman beli bubur kacang hijau atau burjo itu ya ginilah aslinya bentuk kacang tanamannya sebelum kering. Nah, kalau sekarang ini kelihatannya semak belukar pohon-pohon, banyak pohon-pohon jengjeng, bayu. Pohon jengjeng itu apa ya bahasa Indonesianya? Kalau teman-teman yang tahu apa, tulis di kolom komentar ya. Tanaman jengjeng itu apa bahasa Indonesianya? Nah, ini kita di Amlongan, salah satu daerah masih Panggilingan, daerah pesawahan, namanya Amlongan. Ini kalau dilihat sekarang banyak pohon, dulu sebenarnya ini banyak perumahan di sini. Cuman karena untuk meningkatkan bisnis, jadi banyak warga yang urbanisasi ke daerah yang lebih kota gitu, dan meninggalkan daerah. Sumur yang tadi adalah sumur peninggalan warga-warga yang tinggal di kampung
atau daerah Amblongan sebelumnya. Di sini dulu sebenarnya ada pohon cengkeh, saya masih ingat dulu pas dulu suka ada pohon cengkeh. Kurang lebih ada di sekitar sini. Salah satu pohon yang mengundang penjajah Belanda tuh datang ke Indonesia, pohon cengkeh. Mereka datang menjajah kita tuh untuk mencari cengkeh karena dulu cengkeh disebut sebagai emas hitam. Sampai sekarang sih harganya masih mahal cengkeh. Kalau tadi lihat lumpang yang seperti saya bilang bisa diolah untuk nyambel. Di Sunda tuh sambalnya tuh bukan cuma cabai tapi yang lain juga bisa diolah. Seperti ini namanya hiris. Lagi-lagi saya nggak tahu nih bahasa Indonesianya apa. Yang tahu tolong tulis di kolom komentar hiris bahasa Indonesianya apa. Hiris tuh seperti ini. Biasanya diambil bijinya juga, atau yang muda tuh ininya dipipit, dipotong-potong gitu, terus ditumbuk di lumpang tadi. Ini juga enak, apalagi buat yang ngidam. Jadi kalau teman-teman yang pengen penasaran di mana Panggilingan, lihat pesawahan di Amblongan, ayo datang ke Panggilingan, datang ke Amblongan, lihat kehidupan warga desa yang sebenarnya. Jadi kalau mungkin ada yang penasaran kenapa saya pakai kolor, saya jelaskan. Itu yang membedakan kehidupan di desa dan di kota. Kalau di kampung ya setiap hari seperti ini, apa adanya. Kemana-mana pakai kolor. Nah itu tadi kunjungan kita ke sawah. Kita sudah mencari tahu saung, kacang hijau, kacang tanah, mengenal lumpang, mengenal kancang, hiris. Jadi tetap di Gastip TV untuk melihat Kampung Panggilingan lebih jauh lagi.